kondisi kompresor AC-nya itu berubah jadi off. Ya, ini saya sampaikan dulu teman-teman ya. Walaupun teman-teman mungkin ada yang bingung apa sih Kang maksudnya. Tapi tonton dulu aja lah teman-teman. Nanti suatu saat teman-teman akan, oh ini toh maksudnya itu. Ya, mungkin setahun 2 tahun nanti ketika teman-teman menanganin, oh ini kok, ini toh maksudnya si Kang Ujang itu. Ya, jadi tonton aja. Walaupun teman-teman misalkan susah memahami ya. Karena saya juga susah menjelaskan ini. Oke teman-teman, salam alat berat. Kita jumpa lagi. Jadi kita akan ngebahas AC, air conditioner sistem di PC 200/10 Moce. Oke, jadi video ini saya bikin khusus spesial ya untuk seseorang yang gabung juga di Ngopi Premium dan dia bertanya mengenai case ini. Jadi videonya akan saya mixkan ya, akan saya campur antara problem yang terjadi dengan unit beliau. Ini unit beliau ini PC 210 MOCE, HM-nya itu 6.000-an lah, 6.415 ya. Itu terjadi error 879 GKX. Sekali lagi kodenya 879 GKX, refrigerant pressure input signal out of. Ya, ini saya pernah menanganin ya, dulu ya, pernah menanganin dan masalahnya sepele sebenarnya, sederhana teman-teman. Jadi tidak perlu keluar kos, tidak perlu flashing, tidak perlu ganti kompresor, tidak perlu ya yang aneh-aneh, murah meriah ini. Ya, jadi akan saya mixkan. Oke. Jadi problem ini itu kalau muncul error ini, AC-nya panas. Sekali lagi AC-nya panas. Nah, ini teman-teman, ini unitnya yang dikirimkan ya. Jadi beliau suatu hari nge-WA saya. Ya kebetulan beliau salah satu member juga ya di Ngopi Premium. AC-nya panas, ini unitnya ya teman-teman nih. Terlihat nggak tahu. Ini saya lupa kemarin itu apa di Sulawesi atau di mana gitu ya. Malam ya, jam 10 malam dia memperlihatkan ini juga. Jadi di sini temperatur engine temperatur cooling temperatur coolant radiatornya naik teman-teman, lihat perhatikan. Ada hubungan apa sistem ini dengan AC, itu ada hubungan apa sih gitu? Kenapa air radiator meningkat, AC kok bisa panas? Nah itu ya teman-teman, ini bagian dari kita melakukan analisa sebenarnya. Oke, datanya, jadi temperaturnya meningkat teman-teman, memang belum sampai overheat ya, belum sampai merah, tapi sudah tinggi nih. Sebenarnya saya awalnya minta ini, Pak kirimkan foto HM-nya gitu ya, monitor utamanya HM gitu. Saya pengen tahu host meternya. Cuma host meternya nggak dikirim, malah ketemu data yang nggak sengaja ya. Ini abnormal teman-teman. Ada aneh ini. Harusnya kan nggak di atas begini ya. Dan dia bilang ini kondisi ngelangsam ya. Harusnya turun di tengah lah. Ya, ini ada abnormal. Jadi selain AC-nya panas, cooling temperaturnya atau temperatur radiatornya naik gitu. Kalau teman-teman buka di shop manualnya sendiri ya, di shop manualnya PC 200/10 MOCE yang berhubungan dengan refrigerator atau berhubungan dengan AC, error ini 879 GKX, 879 GKX itu berhubungan langsung, dia menyatakan defektif refrigerator. Jadi refrigerator ini ya freon lah, bahasa umumnya kita freon, defektif freon ya. Dikirimkan ya, ini dari pemantauan. Jadi kita melakukan pemeriksaan langsung hanya lewat monitor panel teman-teman, tidak perlu melakukan measurement ya. Perhatikan di sini ada kecepatan mesin, ada 55300. Ini adalah kondisi kompresor AC. Ya, perhatikan kondisi kompresor AC. Pada saat dia awal dihidupkan, kompresor AC ini engine ya, dia on teman-teman. Perhatikan dia on. Kompresor AC. Jadi konektor ya ke kompresor AC-nya on itu berarti fungsi ya, ngeklat, ada voltage ke sana ngeklat. Akan tetapi sekian detik kemudian, perhatikan, nah ini saat operasi dengan kondisi ini tiba-tiba kondisi kompresor kondisi kompresor AC-nya itu berubah jadi off. Ya, ini saya sampaikan dulu teman-teman ya. Walaupun teman-teman mungkin ada yang bingung apa sih Kang maksudnya. Tapi tonton dulu aja lah teman-teman. Nanti suatu saat teman-teman akan, oh ini toh maksudnya itu. Ya.
Mungkin setahun 2 tahun nanti ketika teman-teman menanganin, oh ini kok, ini toh maksudnya si Kang Ujang itu. Ya, jadi tonton aja. Ya, walaupun teman-teman misalkan susah memahami ya, karena saya juga susah menjelaskan ini. Jadi maksudnya kenapa AC itu bisa panas? Karena error itu muncul kenapa AC itu bisa panas maksud saya. Kenapa? Karena kelatnya mati. Kelat kompresornya itu mati, tidak ngeklok. Kenapa tidak ngeklat klok gitu? Tidak sambung klat magnetiknya tidak berfungsi karena voltage supply-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di-cut sama pressure switch. Kenapa pressure switch itu mengkat? Kenapa? Karena pressure switch ngebaca bahwa di sistemnya pipanya dia, refrigeratornya itu kurang, freonnya kurang. Makanya nanti ada pressure switch low atau high ya. Makanya nanti ada low error, ada high error. Ya, ini sebagai safety pengaman kepada kompresor. Jadi kalau misalkan terjadi kebocoran pada sistem AC, freonnya bocor teman-teman, maka pressure switch, nah saya akan tunjukkan dulu sebentar, ini lewat dulu ya, mana pressure switch. Nah ini pressure switch, ini kondisi pressure switchnya ya P berapa ini, P17 kalau nggak salah, itu di bawah kabin, teman-teman tinggal buka aja covernya di bawah kabin ada. Nah ini cara kerjanya nih, dia ngebaca pipa ini adalah nanti refrigeran atau freon ya, sini. Nah pressure switch itu ngebaca kalau freon ini tidak ada karena kebocoran atau karena apapun lah, maka dia akan kerja mengkat nanti ke controllernya AC. Nah ketika controller AC-nya itu mati, maka yang keklat ke sana akan dimatikan. Taunya dari mana kalau itu dimatikan? Teman-teman bisa ngukur langsung ke konektornya itu ada nggak? Kalau tidak ada, ya udah, ya memang tidak ada gitu, teman-teman tuh. Nah, sebentar. Nah ini, jadi kondisi kompresor AC-nya off ya. Ini kelihatan ini kalau saya nggak perlu ngukur lagi ke belakang, ke klat kompresor nggak perlu. Kenapa? Karena di sini aja udah menyatakan output dari controller AC sudah off. Kondisi kompresor AC udah off. Nah, sekarang saya minta ternyata setelah saya cek lagi, saya mintakan foto ya teman-teman. Nah ini kondisi central coolernya. Saya minta dikirimkan foto dan ini kondisinya. Di depan ini teman-teman yang paling depan itu kondensor AC. Ini kondensor AC. Yang belakang ini itu ada after cooler, ada hydraulic cooler, ada radiator ya, berjejer 3 ini. Sini tuh 2, 3 gitu. Nah, ini terlihat kotor teman-teman. Makanya pantas coolingnya akan naik juga, temperatur air radiatornya akan meningkat juga ya teman-teman. Nah, jadi ini kotor, ini juga kotor. Jadi nah, di sini perhatikan, di sini ada namanya siglas. Siglas ini sebenarnya indikator AC ya. Nih, perhatikan. Nah, ini dikirimkan teman-teman. Di sini terlihat kirimannya dia ini aneh, warnanya kok putih ya. Ini terlihat kan warnanya putih. Ini harusnya bening teman-teman, bening. Ya, ini. Ini harusnya enggak beginilah. Ya, ini putih begini kayak bukan, harusnya yang keluar dari sini. Nanti gini nih maksud saya sebentar. Yang bagian atas ini, yang masuk ini adalah berupa aku lupa ya. Dia berupa udara yang cairan yang masih panas atau berupa gas. Saya lupa di sini. Mungkin teman-teman yang tahu AC dibantu ya. Output yang masuk ke kondensor sebenarnya udah berupa cairan atau masih berupa gas gitu. Tapi setahu saya ketika dia di sini masuk, maka didinginkan oleh udara, maka yang keluar di sini harus berupa cairan. Yang tadinya berupa gas, dia harus berupa cairan. Entah itu cairan masih setengah hangat atau dingin ya, teman-teman. Jadi yang dilihat di siglas ini tadi harusnya berupa liquid atau cairan. Kalau ini putih begini, ini masih berupa gas. Ya, masih berupa gas. Ini yang benar. Nah, ini yang benarnya seperti gini. Ini teman-teman ya. Walaupun sebenarnya ini masih kurang juga ya. Ini terlihat kan setengah, ini udah berupa cairan, freonnya itu udah berupa cairan. Nanti dia akan masuk ke ini kondensor, nanti akan masuk ke mana yang di dalam itu, di belakang itu, lalu disemprotkan sama apa blower ya. Ya maka dingin lah itu ya. Nah harusnya seperti ini pun sebenarnya kurang ya teman-teman, tapi udah setengah. Yang bagus itu, nah ini di shop manual teman-teman cara ngeceknya ada. Perhatikan ya di sini. Lihat.
Simple check of refrigerant volume through glass ya. Start the engine to the air conditioner switch. After 5 menit check the status of refrigerant which follow the refrigerant circuit through the sea glass and the refrigerant hose fitting. The refrigerant level check through the sea glass is only on guiding line to make the accuracy judgment misalnya the gas pressure. Jadi kita akan melihat apa namanya refrigerant simple check ya. Jadi melalui sea glassnya. Di sini di gelas tadi itu ada kondisi ada A, B, C ya. A, B, C. Perhatikan. Ini kondisi A putih, bening ya, terus ada gelembung, yang ini garis-garis saja. Pertama, ketika kondisi A, when there are no bubble in the flow, the refrigerant quantity is correct. Jadi kalau di nomor A tidak ada bubble ya, kondisi gini ini bagus teman-teman. Correct. If there are bubble in the flow, bubble the past continuous refrigerant quantity is not sufficient. Jadi ya seperti gini, udah ada bubble ya, udah ada udara gitu. Jadi kuantitinya bisa kurang ini. Ini B, ini masih dingin tapi bisa kurang. Terus yang nomor C, if the look colorless and transparent there is no refrigerant. Jadi kalau C ini berarti tidak ada refrigerant. Bahasa dia ya, tidak ada refrigerant. Jadi teman-teman lihat aja. Jadi itu teman-teman penjelasan dari error ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya terus cara penyelesaiannya gimana sih Kang? Katanya gitu. Saya bilang Pak cuci aja ininya. Sentralnya cuci pakai air yang bersih gitu. Cuci, semprot. Setelah disemprot bagus. Nggak ada error. Dingin katanya ya. Jadi ya ini salah satu fungsinya teman-teman ya. Jadi kondensor ini merubah lah dari cairan atau gas. Aku lupa ya, sorry aku karena ini nggak pakai naskah, aku lupa yang masuk ke sini itu berupa gas atau udah cairan. Kayaknya gas deh, gas tapi masih panas. Kemudian kondensor nanti didinginkan sama udara dari kipas radiator, maka yang tadinya berupa gas dia akan berubah menjadi cairan. Nah di sini ya teman-teman, cairan. Nah, kenapa yang ini bisa putih, teman-teman? Ini bisa berwarna putih atau berupa gas. Kenapa? Karena ininya kotor. Kor-kor pada kondensornya kotor sehingga tidak ada perubahan. Yang tadinya masuk gas harusnya keluar berupa cairan. Karena ini tidak bisa mendinginkan si refrigerant atau freon, maka masuknya gas, keluarnya masih gas juga. Masih gas juga. Nanti akan masuk ke dalam kabin. Di bawah kabin nanti akan ketemu dengan ini, dengan pressure switch. Di pressure switch yang ngebaca karena berupa gas, maka tekanannya kurang, ya, atau low pressure. Nah, ketika low pressure maka dia akan mengaktifkan, menginformasikan ke kontrolernya AC ya. Nanti kalau di ini udah ada kontroler AC-nya, menginformasikan bahwa ini freonnya kurang, maka akan dimatikan lah klat yang ke kompresor, volteknya akan dimatikan. Kenapa? Untuk mengamankan agar kompresor tidak rusak. Kenapa? Karena kalau di sistem AC sekarang yang R132 ya, itu pelumasannya atau si minyaknya pelumas itu digabung dengan freon teman-teman. Ya, kalau nggak salah digabung dengan freon. Jadi dari freon itu sudah ada pelumasan. Ya. Bayangkan kalau misalkan terus berputar sementara freon kurang atau freon tidak ada, ya kompresor akan rusak. Ya, kompresor akan rusak ya, cost-nya akan meningkat. Nah, ini sistemnya seperti gitu. Jadi yang terjadi dengan problem ini kemarin itu sederhana, Kang, cuci, bersihkan kondensornya, radiatornya, aftercoolernya semua dibersihkan dan hasilnya bagus Kang katanya. Nah, ini kondisi ini saya ambil dari unit yang lain ya, teman-teman. Ini terlihat sebenarnya kalau yang lebih bagus itu full. Jadi ini ada cairan tapi penuh kalau ini. 2,000 years later. Oke teman-teman, mungkin sekilas gambaran ya terkait AC. Sebenarnya kalau ditanya AC ngerti atau tidak, saya juga kurang ngerti gitu. Nanti ada tim AC, silakan komen ya, tim-tim masternya AC ini, tim pendingin nasional. Oke, itu aja untuk problem ini teman-teman ya. Semoga ada gambaran bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan. Jadi penyelesaiannya ini hanya dengan dibersihkan kondensor atau sentral dari coolernya itu ya. Kenapa saya minta foto itu? Karena sebelumnya saya melihat ada kenaikan temperatur pada coolingnya radiator.
Ini menandakan biasanya kalau radiatornya naik, hidroliknya naik, kondensornya juga problem gitu, biasanya kotor. Karena itu satu sentral kan teman-teman. Satu kotor, yang semuanya pasti kotor. Ya bisa jadi gitu. Cuma dia yang dilaporkan AC-nya ya. Kenapa nggak dilaporkan yang radiatornya ya? Ya, oke itu mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Bukan maksud untuk mengajarin, tapi ya cuma sekedar ingin ngopi aja. Semoga ya teman-teman di sana bisa melakukan pemeriksaan. Maksud saya jangan ujug-ujug ganti kompresor, ganti kondensor. Itu kosnya berapa gitu loh. Waktunya berapa. Nah, kalau datanya apa yang sampaikan sama, misalkan kenaikan ininya apa terus teman-teman membersihkan kondensor bagus ya udah gitu. Ya itu bagian dari perawatan, dari maintenance teman-teman kan. Makanya jangan sepelekan perawatan, jangan sepelekan maintenance. Tapi ya kalau misalkan kondensornya udah kena, kompresornya udah kena, ya mau gimana lagi ya harus diganti. Harus diperbaiki ya teman-teman. Oke, begitu aja. Sekali lagi tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Sebatang dulu. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔은 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 네 존재로 난 늘